Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Baik hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan atau pembacaan Sirah Nabawi yang dimana kita pada kali ini akan membahas tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana perlu kita ketahui bahwa seperti yang disinggung kemarin, dibahas kemarin, keluarga Rasulullah SAW ialah Hashimiyah. Itu dinisbatkan kepada kakek beliau yang kedua, yaitu Hashim. Ya, kakek beliau yang kedua yaitu Hashim. Ada Bani Muthalib, ada Bani Hashim. Nah, kan sudah tahu kita kenapa ada Bani Muthalib, kenapa ada Bani Hashim. Bani Muthalib itu ialah kembali kepada itu adanya Hashim. Itu adanya Hashim bukan ibaratnya kakek apa namanya itu? Kakek sebelah ya. Ya, kakek seperti itu kan. Bukan tapi jadi kakek gitu kan. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kakeknya Abdul Muthalib. Kakek yang kedua lagi apa? Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf punya anak laki-laki, di antaranya adalah Hashim dan Muthalib. Makanya disebut dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Seperti itu kan? Ada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Intinya Nabi Muhammad SAW bukan dari keluarga Muthalib, tapi dari keluarga Hashim. Tapi dua-dua keluarga ini, Bani ini, satu keturunan, satu saudara. Tapi pernah terjadi clash. Itu pada zaman Harun ar-Rasyid. Itu terjadi pemberontakan Bani Muthalib. Nah, Imam Syafi'i berasal dari Hashim atau Muthalib? Imam Syafi'i berasal dari Muthalib atau dari Hashim? Imam Syafi'i berasal dari Muthalib. Jadi Imam Syafi'i itu berasal dari Muthalib. Jadi beliau ke Nabi Muhammad SAW adalah paman. Ya sepupu lah, bukan sepupuan lah ya. Sepupuan, Ibnu Akh. Jadi itu apa namanya? Kronologis atau silsilahnya kayak gitu. Jadi Imam Syafi'i masih dari ahli bait, yaitu dari Bani Muthalib, Al-Muthalibi. Sehingga pada zaman Harun ar-Rasyid terjadi fitnah Muthalib, yaitu Muthalibi, itu pemberontakan yang terjadi di Yaman. Maka Imam Syafi'i pun ditangkap, mau dipenggal kepala beliau. Kepala beliau hampir dipenggal. Bahkan disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, Imam Syafi'i sebelum masuk ke penghakiman yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid, beliau membacakan doa yang panjang sekali. Akhirnya setelah terbukti bahwa Imam Syafi'i tidak terjadi seperti yang dituduhkan, maka beliau pun dibebaskan. Bahkan diberi hadiah dengan uang yang sangat banyak sekali. Imam Syafi'i namanya Muthalibi. Tapi hadirin rahimahullah. Jadi keluarga beliau siapa? Abdul Hashimiyah. Itu dari Bani Hashim. Sudah kita jelaskan kenapa timbul Abdul Muthalib. Itu Hashim adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an li'ila
fi Quraisy ila fihim rihlatash shita was shaif. Dan akhirnya beliau bertemu dengan Salma bintu Amr An-Najjari dari Bani Aus, dari kabilah Aus, dari suku Aus. Dari hasil pernikahan antara antara Hashim dan Salma, lahirlah seorang laki-laki namanya Syaibah. Ya, Syaibatul Hamad. Sudah kita bahas, Syaibatul Hamad. Yaitu seorang laki-laki yang berambut pirang, ganteng, tinggi, gagah. Kemudian dibawa oleh omnya ke Madinah pada umur 8 tahun, 7 atau 8 tahun. Maka di tengah perjalanan ditanya, siapakah itu Abdul Muthalib? Siapanya kamu? Dia bilang, budakku. Maka terkenalah disebut Abdul Muthalib. Maka lakop beliau mengalahkan nama beliau. Biasa, ya, lakop biasa mengalahkan nama asli. Ya, Mughirah dengan Fihr. Ya, Qusay, Zaid bin Amr menjadi Qusay. Karena kilabnya, ya, Zaid bin Kilab meninggal dunia pada saat Qusay masih muda. Akhirnya dia dibawa oleh bapak tirinya dan jauh dari keluarganya. Artinya adalah seorang anak yang jauh dari keluarga. Maka disebut Qusay. Jadi biasa lakop mengalahkan siapa? Nama. Lakop itu apa, hadirin? Lakop itu adalah sebuah sebutan atau panggilan yang mengandung pujian atau celaan. Abu Jahal lakop. Ya, Abu Jahal adalah lakop. Ya, bukan kunyah. Kunyahnya apa? Kunyahnya ya siapa itu namanya? Abu Ikrimah, Abu Abdullah, seperti itu. Tapi Abu Jahal artinya adalah bapak kebodohan. Jadi mengandung celaan. Adapun kunyah adalah yang diawali dengan Abu atau Ummu yang tidak ada celaan sekali di dalamnya, karena disandarkan kepada bapak dan ibu. Baik. Singkat cerita, Abdul Muthalib telah menjadi seorang tokoh. Kemudian terjadilah peristiwa politik di Yaman. Peristiwa politik di Yaman, yaitu berdirinya kerajaan atau ditasbihnya seorang laki-laki menjadi raja di Yaman, yaitu Saif bin Yazid. Maka Abdul Muthalib pun datang ke Yaman untuk memberikan selamat kepada raja di Yaman. Pada saat Abdul Muthalib sampai di Yaman, maka si raja Yahudi tadi pun tahu ciri-ciri kakek dari Nabi terakhir. Maka apakah engkau punya anak laki-laki? Punya, namanya Abdullah. Maka kata Saif bin Yazid, maka pasangannya ini adalah seorang wanita bernama Aminah. Maka namailah nanti engkau kalau punya cucu, namailah Muhammad atau Ahmad. Jadi disebutkan dalam media, ya, dilihat dari hidungnya. Jadi dilihat hidungnya Abdul Muthalib, ciri-cirinya. Maksud ada sejauh itulah orang-orang Yahudi mengetahui tentang sirah Nabawi. Ya, sejauh itu, padahal orangnya belum datang. Orangnya belum lahir. Maka kemudian Abdul Muthalib pun menjodohkan Abdullah dengan Aminah. Jadi ini salah satu alasan kenapa Abdullah dijodohkan dengan Aminah. Di sisi lain adalah Aminah seorang wanita yang terhormat. Seorang wanita yang memiliki kedudukan di kaumnya. Itu Aminah bintu Wahab. Alasannya. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya. Maka dilamarlah Aminah oleh Abdul Muthalib dan lamarannya pun diterima oleh Aminah dan terjadilah pernikahan antara Abdullah dan Aminah. Terjadilah pernikahan antara Abdullah dan Aminah dengan pernikahan yang bagus, mewah pada saat itu. Dan akhirnya hadirin, setelah terjadi pernikahan, ya, Waraqah bin Naufal pun tahu
bahwa Abdullah adalah seorang sosok yang ada dalam sejarah, yang akan disebutkan atau salah satu tokoh yang bermain dalam sejarah. Dia menyebutkan tentang Abdullah kepada saudara perempuan. Jadi pada malam ini kita membahas tentang kronologis pernikahan Abdullah dengan Aminah, kemudian lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pembahasan kenapa adanya Abdul Muttalib, kenapa adanya Abdullah sudah kita bahas kemarin. Ya sudah kita bahas. Siapa saudarinya Waraqah bin Naufal? Itu Ummu Qital. Namanya Ummu Qital, yaitu nama aslinya apa? Ruqaiqah bintu Naufal. Ruqaiqah bintu Naufal. Waraqah bin Naufal. Ruqaiqah bintu Naufal. Jadi adik perempuannya Waraqah. Kata Waraqah ke Ruqaiqah, yaitu Ummu Qital, wahai Ummu Qital, dalam diri Abdullah ada sesuatu yang sangat luar biasa besar. Ada sesuatu yang agung. Bahwa dia bapa dari Nabi terakhir. Tahu orang itu seorang Nasrani, seorang beriman, memiliki ilmu dari Alkitab. Maka akhirnya hadirin, ya, salah seorang putri dari Ummu Qital tadi, ya, beliau mendatangi siapa? Abdullah. Padahal setelah terjadi pernikahan antara Aminah dengan Abdullah bin Wahab, Az-Zahriyah. Aminah bin Wahab Az-Zahriyah, bukan Al-Asadiyah, Az-Zahriyah, dari Bani Zuhrah. Jadi ini kronologis lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, di sini sifatu maulidihi asy-syarif alaihi salatu wasallam. Sifat kronologis lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada saat Abdullah mau membangun rumah tangga dengan Aminah atau ya'risu arishan, artinya adalah mau malam pertama. Maka dicegat sama Ummu Qital, Ruqaiqah bintu Naufal, saudarinya Waraqah bin Naufal, untuk menikah dengan putrinya. Jadi maksudnya dia menikah dengan putrinya, kemudian berhubungan dengan putrinya, akhirnya putrinya mendapatkan benih Abdullah. Karena Abdullah pada saat itu mukanya bersinar, bukan bersinar berterang, ini berseri-seri, cerah, ketahuan bahwa dia membawa sesuatu yang agung, itu benih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ruqaiqah tadi pun menawarkan Abdullah untuk menikahi putrinya. Kata Abdullah, saya dulu bu, aku ada urusan dulu dengan istriku Aminah. Nanti kalau aku udah urusan dengan Aminah, aku siap menikah dengan putrinya. Maka kemudian di sini beliau pun langsung, ya, qad azabfa zamanah, bahwa kata Waraqah ke Ruqaiqah, sungguh telah datang Nabi terakhir. Sudah waktunya, sudah sekarang, sudah habis waktu durasi kedatangan atau kemunculannya sudah habis durasinya. Berarti sekarang sudah munculnya. Bukan muncul artinya sudah diutus, enggak. Maksudnya lahir Nabi terakhir ini. Maka Abdullah pun akhirnya membangun rumah tangga dengan Aminah bintu Wahab Az-Zahriyah atau Az-Zuhriyah dari Bani Zuhrah. Dan sudah kita sebutkan bahwa Aminah dengan Rasulullah SAW bertemu nasabnya dengan di Fihr, ya. Baik. Maka setelah Abdullah selesai berbulan madu dengan Aminah, akhirnya benih Rasulullah SAW dibuahi oleh rahim yang mulia Aminah, ya. Maka hilanglah cahaya dalam diri Abdullah, hilang, ya. Keistimewaan yang ada dalam Abdullah hilang diri. Seiringan keluarnya benih dalam diri beliau masuk ke Aminah.
Akhirnya apa yang terjadi? Beliau pun masih ingat tuh tawan nikah lagi dengan perawan. Akhirnya beliau datangi Ruqayyah. Bu, tadi kan mau ngajak nikah dengan saya. Ya, anak ibu mau dinikahi dengan saya. Maka ya, di sini dikatakan ka'annahu tandamu ala ma kanat aradat alaihi. Maka seakan-akan dia si ibu tadi pun merasa menyesal. Kenapa Abdullah dibiarkan pergi? Akhirnya apa yang dikatakan oleh si ibu tadi? Faqala la hajata li fika. Udah, aku enggak butuh lagi sama kau. Aku butuh tadi itu yang tadi di wajahmu bercahaya tadi. Ya, akhirnya dia menyesal. Fata'a ta'assafat ala ma fataha min dzalik. Dia pun merasa menyesal, greget. Ya, ta'assafat artinya apa? Menyesal banget. Karena telah kelewat hal yang luar biasa pada diri Abdul. Dan Nabi Muhammad sudah dibuahin oleh Aminah bintu Wahab. Intinya hadirin, ya. Dalil ini, cerita ini berasalkan syair. Jadi Ruqayyah pun membuat syair. Diceritakan dalam syair Ruqayyah. Jadi orang Arab kalau ada kejadian sesuatu langsung buat syair. Ya. Langsung buat mathar. Banyak syair-syair. Jadi sebuah syair itu ada asbab nuzulnya. Ada asbab wurud, bukan asbab nuzul, asbab wurudnya. Kayak hadis gitu. Misal as-sayf doyatil laban. Ya, as-sayf doyati laban. Banyak sekali syair-syair, istilah-istilah. Ya. Musim panas ini engkau telah menyanyiakan air susu. Itu sebuah cerita yang terjadi antara Amr bin siapa itu? Amr bin Adas dengan salah seorang perempuan Bakhtanush bin Halwan. Jadi Bakhtanush ini, si mbak ini cantik jelita. Nikah dengan seorang duda yang sudah tua, namanya Amr bin Adas. Kaya raya. Banyak memiliki sapi, unta, kambing. Jadi kalau makan mah kenyang. Dengan si Pak Amr ini, dengan kakek Amr ini. Ya, si mbak ini kalau makan makanya nggak ada kekurangan sama sekali. Tapi kalau kebutuhan batin kurang. Akhirnya si Bakhtanus tadi pun, Mbak Bakhtanus menikah dengan minta cerai. Wah, sebenarnya pengen cerai saya. Pengen cerai, ngamuk pengen cerai. Dicerailah sama si kakek tadi. Akhirnya dia menikah dengan seorang pemuda yang gagah, ganteng, tinggi seperti itu. Jadi cuma miskin setengah mati. miskin sekali. Akhirnya dia sekarang berbalik, lapar perutnya. Kebutuhan batin terpenuh. Akhirnya pada suatu musim panas datanglah rombongan ya Bapak Amr tadi, Amr bin Adas. Sambil membawa banyak harta. Harta zaman dulu apa? Unta, kambing, sapi digiring ribuan. Dan si ibu tadi, si mantan istrinya pun berdiri di depan pintu rumahnya. Memohon sedikit kedermawanan mantan suaminya. Minta susu. Kan dulu makanannya susu kan? Pak Amar, mantan suamiku, kasih dong aku susu seember gitu kan kalau gitu. Kata Pak Amar apa? As-sayf doyatil laban. Mungkin sambil melet-melet gitu. Sambil ngejek gitu kan. Kamu musim panas ini telah menyanyiakan susu. Jadi artinya adalah seseorang yang sudah diberikan kenikmatan ya oleh orang lain, kemudian menyanyiakannya, kemudian setelah itu dia menyesal dan kemudian menuntut kembali ke kenikmatan itu. Maka kata oleh kita as-sayf dayatil laban. Ada pekerja di kita, sudah kita gaji bagus, kita cukupi kebutuhan dia, kesejahteraannya, akhirnya dia keluar dari kita, ingin cari yang lain. Pada saat kerja di tempat yang lain, dia menyesal. Akhirnya datang lagi dari kita, minta kerjaan lah. Kita bilang as-sayf dayatil laban. Nah, gitu. Jadi intinya kalau ada kejadian orang Arab langsung buat syair. Jadi syair itu sejarah, seakan-akan sejarah. Baik. Intinya Allah Subhanahu wa taala ya
menetapkan atau memberikan risalah itu kepada siapapun yang dia kehendak. Jadi udah takdir Allah, nggak bisa. Umum kita udah nggak bisa mencegah-cegah Abdullah. Allah menghendaki bahwa Rasulullah SAW lahir dari rahim seorang perempuan namanya Aminah bintu Wahab, sesuai yang diketahui oleh orang-orang Yahudi. Di mana dalam surat Al-An'am ayat 124 Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah lebih mengetahui kepada siapa dia jadikan kerasulan. Seperti itu hadirin. Jadi dari cerita ini sebagai wawasan dari kita, maka hamilah Aminah. Hamilah Aminah. Sudah kita bahas. Ya. Wa taqallubaka fis sajidin yang ditafsirkan oleh Imam Suyuti, yang engkau berpindah-pindah ya dalam diri orang-orang yang sujud. Ditafsirkan oleh Imam Suyuti apa? Bahwa semua keturunan Nabi, semua nenek moyang Nabi, dari Nabi Ismail, dari Adam sampai Rasulullah SAW, semuanya katanya Muslim. Tetapi secara kronologis silsilah kemarin membuktikan bahwa tidak benar tafsiran itu. Jadi tafsiran yang disebutkan oleh Imam Suyuti itu bukan tafsir mutlak hadirin. Namanya tafsir ala sabili misal. Paham? Tafsir ala sabili misal. Jadi penafsiran sebagian seperti itu, tidak mutlak. Tetapi tafsir ulama yang jelas adalah Al-Qurtubi ya, At-Tabari dan yang lainnya menafsirkan wa taqallubaka fi sajid, adanya Rasulullah SAW ya ada di tengah-tengah orang-orang yang sujud pada saat beliau salat berjamaah di tengah malam gelap gulita. Allah tahu Rasulullah SAW di mana berada. Buktinya Qusay bin Kilab menamai anaknya dengan dua Tuhannya. Abdul Manaf, Abdul Uzza, benar tak? Abdul Manaf, Abdul Muthalib. Namain anaknya dengan salah seorang tuhannya. Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza? Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya apa? Abdul Uzza. Gak mungkin kalau dia seorang mukmin menamai anaknya dengan berhala. Karena hadirin, kalau kita baca kisah-kisah di sini ada kisah-kisah hunafa, tokoh orang-orang Quraisy yang masih hanif. Apa itu hanif? Lurus imannya, masih memegang ketauhidan. Di antaranya adalah Ibnu Salat. Beliau sangat benci dengan kesyirikan. Beliau sangat benci dengan berhala. Abdullah bin Salat sangat benci sekali. Sampai-sampai patung Asif yang setelah disinggung kemarin, kan? Ada salah seorang sahabat yang menjelaskan keburukan patung Asif sehingga ibu-ibu Quraisy sampai shock mendengar celaan dari seorang sahabat tadi. Itu siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, dia salah seorang dari hunafa. Jadi hanif tidak mungkin, orang-orang yang hanif yang tersisa pada zaman itu menamai anaknya dengan nama berhala, nggak mungkin, mustahil. Ya, mereka sangat benci sekali. Ya. Kemudian Sa'ad bin Zaid bin Naufal, Sa'ad bin Zaid bin Naufal ya. Beliau adalah salah seorang dari hunafa, orang-orang yang lurus akidahnya. Tapi beliau tidak menamai anaknya dengan berhala. Begitu juga Waraqah juga tidak menamai anaknya dengan berhala. Tapi hadirin rahimakumullah. Ininya seperti itu ya. Kemudian hamilah Aminah bintu Wahab. Ya, lahirlah Aminah bintu Wahab. Kemudian beliau menceritakan tentang keadaan beliau pada saat beliau mengandung bayi manusia yang mulia. Beliau katakan, keajaiban-keajaiban yang beliau rasakan ya pada saat beliau mengandung Rasulullah SAW ialah beliau tidak merasakan berat letih sama sekali. Benar-benar kayak orang yang tidak hamil. Padahal orang hamil berat sekali, udah pegal punggungnya, ya namanya juga hamil. Kita aja ada ngegendong batu ginjal aja udah setengah mati, sakit pinggang.
Padahal batu ginjalnya kecil kan. Ini ada manusia berat 3 kilo, ya. Wa hamalatu wahnan ala wahn. Kata Allah, mereka ibu-ibu mengandung kita di atas kelemahan kelemahan. Ini tidak dirasakan sama Aminah. Wallahi aku tidak merasakan, kata Aminah, kesusahan sedikit pun dalam mengandung Muhammad, ya, bayi Muhammad. Keajaiban yang lain yang disebutkan di sini sama dalam Rasul Maktum juga di sini sama adalah beliau suka mendengarkan bisikan-bisikan. Ya, jadi malaikat sudah menjaga Rasulullah SAW walau masih dalam kandungan, bahwa namailah anakmu Muhammad, namailah anakmu Ahmad. Ya. Dan beliau bermimpi bahwa pada saat beliau mengandung Rasulullah SAW, beliau bermimpi keluar cahaya dari tubuh atau dari perut Aminah yang menerangi Syam, Busra, yaitu ibu kota Syam, ya, ibu kota pemerintahan Bizantium, Romawi Timur, dan juga Persia. Bahwa ini menunjukkan bahwa dua kekaisaran itu akan dikuasai oleh kaum muslim. Kemudian hadirin rahimakumullah, pada umur 6 bulan dalam kandungan Aminah bintu Wahab, maka meninggallah Abdullah bin Abdul Muttalib. Pada saat itu Abdullah, mungkin kalau zaman sekarang beliau dijadikan salah seorang manajer oleh Abdul Muttalib. Manajer dalam ekspedisi perdagangan ke Syam. Maka di tengah perjalanan Abdullah pun sakit parah sekali yang tidak mungkin ikut pergi ke Syam. Maka Abdullah dititipkan di rumah om-omnya. Siapa rumah omnya tadi? Di mana? Di Madinah, atau dulu namanya Yathrib. Kenapa Madinah dinamakan Yathrib? Yaitu sebuah kota yang banyak penyakitnya. Itu namanya Yathrib. Taruba Yathribu artinya adalah redup. Ya, redup, tidak ada cahaya sama sekali. Maksudnya untuk cahaya kehidupan sangat tidak bagus di sana, karena banyak penyakit dan wabah Madinah itu. Sehingga setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka beliau pun Yathrib pun diganti dengan Madinah atau Thayyibah. Sekarang tidak boleh kita menyebut mau kemana engkau? Ke Yathrib. Program kita di Yathrib, ziarah City Tour kota Yathrib. Nggak boleh, dosa itu. Ada dalam Bukhari tentang hendaklah seseorang apabila bukan Bukhari. Ada sebuah hadis, apabila kita menyebut Madinah dengan Yathrib secara sengaja, hendaklah kita beristighfar. Seperti itu hadirin. Baik. Akhirnya Abdullah pun meninggal di Madinah. Ya. Yaitu pada saat Rasulullah SAW dalam kandungan Nabu, dikatakan lagi 8 bulan. Dikatakan lagi 7 bulan. Khilaf di sini. Tapi yang masyhur berapa bulan? 6 bulan. Tetapi yang jelas khilaf ulama, ada yang mengatakan 8 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan. Yang masyhur adalah 6 bulan. Baik hadirin rahmatullah. Maka setelah meninggal abinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah umur 9 bulan lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'al makhab. Datanglah tolak, yaitu pembukaan pada diri Amin. Itu pun tidak sakit hadirin. Tidak payah beliau. Dan pada saat malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kota Madinah atau rumahnya Aminah penuh dengan cahaya. Jadi kata bidan, ya, parazi yang menolong kelahiran Rasulullah SAW, siapa namanya? Syifa, ya, Syifa bintu Amr, ibunya Abdurrahman bin Auf, ya. Kata Syifa bintu Amr, itu ibunya Abdurrahman bin Auf, bahwa yang beliau lihat di rumahnya Aminah itu penuh dengan cahaya, yang dinafikan oleh salah seorang penceramah itu, ya, Contohnya mana ada cahaya? Konangan.
Kalau ketahuan seorang Yahudi dibunuh, orang Yahudi tahu bahwa malam itu lahirnya Rasulullah SAW. Bahkan ada salah seorang Yahudi yang benar-benar melihat Rasulullah SAW. Ya, benar-benar melihat Rasulullah SAW. Pada malam keajaiban yang terjadi pada malam lahirnya Rasulullah SAW, ya, telah nampak namanya nujumul atau kaukabu Muhammad atau bintang Muhammad. Dia bercahaya dengan terangnya dan mendekat. Bukan bulan, bukan. Jadi hampir lebih besar dari bulan, dilihat oleh semua orang. Dan ini bintang ini ialah kalau semua nabi lahir pasti muncul. Ya. Tetapi lebih khusus pada diri Nabi Muhammad SAW ada bintang khusus. Jadi sinarnya kemerahan. Ya, sinarnya kemerahan dan bersinar. Sehingga kata Syifa bintu Amr tadi yang menjadi bidan Rasulullah SAW atau parazi Rasulullah SAW, dia melihat juga menyaksikan bintang itu begitu besar sampai terang bumi. Dia mengatakan, ya, hampir-hampir seakan-akan dia layak qa'anna alayya. Seakan-akan dia bintang itu mau jatuh ke atasku. Wa inni anzuru ila nujumi tadnu hatta inni la aqul, aku melihat bintang itu mendekat sehingga sehingga aku bilang kata Syifa, jangan-jangan dia nimpa aku ini. Dan semua orang Yahudi tahu, geger Yahudi. Di Madinah geger. Yahudi yang ada di Mekah juga geger, karena di Mekah kan kota metropolitan pada saat itu. Tujuan dagang. Pasti ada orang Yahudi di sana. Intinya adalah lahirlah Rasulullah SAW. Nah, dalam sejarah yang sahih, yang bukan versi Barzanji, ya, bukan versi Barzanji, tidak ada Aisyah gitu, Maryam dan Hajar. Ya, hadarat lailata maulidihi Aisyah wa Maryam. Apalagi tulisnya saya lihat apa? Wa Maryam wa Maryam fi niswatin minal hadirati qudusiyah. Apa lagi? Kan kita hafal dulu kan? Hadirlah pada malam lahirnya Rasulullah SAW adalah Aisyah dan Maryam. Dan Maryam berserta wanita-wanita yang suci, itu para bidadari. Para bidadari lahir pada malam itu. Enggak, tidak disebutkan sama sekali dalam bidayah, dalam apapun, dalam sirah yang sahih itu munculnya Maryam dan Asyah. Maryam bintu Imran, Asyah bintu siapa? Siapa? Istrinya Firaun? Saya lupa juga. Intinya Asyah adalah istrinya Firaun. Dan Hajar itu enggak, tidak seperti itu hadirin. Ya seperti biasa aja, ya. Cuma terjadi keajaiban, irhas atau mukjizat. Keajaiban pertama adalah munculnya bintang besar di langit. Terus banyak suara yang kedengar oleh Aminah, yaitu malaikat u'idzuhu bil wahid min kulli hasidin wa ainin. Aku meminta perlindungan atau melindungi dia dengan nama Allah dari segala penyakit ain dan orang hasad. Namailah oleh engkau wa tusammihi Muhammadan. Namailah oleh engkau dia sebagai Muhammad. Nanti kisah ini menjadi dalil bagi Aminah bahwa menjadikan alasan bagi Aminah bahwa Muhammad ini adalah manusia yang mulia. Sehingga pada saat dibelah dadanya, anak kecil dibelah dadanya, Aminah tidak masalah. Tidak begitu kaget-kaget amat, biasa aja gitu, gak heboh-heboh amat. Nanti ceritanya di depan. Jadi pada saat Nabi Muhammad dibelah dadanya, dilaporkan sama Halimah As-Sa'diyah, ya, bintu Haris As-Sa'diyah, maka Aminah pun biasa saja. Ya, kata Halimah heboh. Pada saat menceritakan Rasulullah SAW dibelah dadanya, tapi Aminah tidak heboh. Kenapa? Aku sudah menyaksikan banyak sekali keajaiban.
perihal dengan Muhammad. Pada saat aku lahir, aku tidak merasakan mengandung sama sekali. Tidak berat sama sekali. Melahirkan juga sama. Pada saat lahir, pada saat aku mengandung, banyak sekali menyaksikan keajaiban-keajaiban. Aku mimpi dari dalam perutku keluar cahaya yang menerangi Busra dan Persia, Sam dan Persia dan macam-macam. Tapi ini keajaiban yang lain yang terjadi pada malam itu ialah robohnya, runtuhnya, ya, balkon-balkon istana Romawi. Kemudian runtuhnya Iwan itu hadirin ini, apa namanya? Istana Persia itu ada pintu gerbang besar, ya. Dan apa namanya, di pintu gerbang itu ada tudungnya. Dia lebarnya, tingginya 80 meter. Tingginya 80, masih ada sampai detik ini. Tidak dirusak. Masih ada sampai detik, itu pun runtuh separuh. Kemudian padamnya api majusi. Kemudian keringnya danau Buhair yang disembah. Semua patung-patung nyungkruk. Semua patung-patung yang ada di Mekah nyungsep. Di Ka'bah juga sama. Ya, pada nyungsep semua. Itu salah satu keajaiban yang terjadi pada malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan menjerit. Iblis menjerit karena tidak ada kabar dari langit. Jadi iblis yang setan-setan yang mencuri pendengaran malaikat, berita dari langit pun diserang sama Syihabum Mashhud, panah api. Sehingga iblis pun rannah. Dia menjerit. Ya, dia menjerit. Ada 3 kali iblis menjerit. Pada saat dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjerit. Pada saat dia dikeluarkan dari surga, dia menjerit. Pada saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Intinya seperti itu hadirin, keajaiban-keajaiban, banyak sekali keajaiban-keajaiban. Dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, keadaan beliau ini khilaf ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir itu makhtunan masruran. Beliau lahir dalam keadaan dikhitan. Dan tali arinya ini, tali pusarnya sudah terpotong. Dan dalam keadaan beliau meletakkan tangannya di tanah dan mengangkat kepala ke atas. Mengangkat kepalanya ke atas langit. Seperti itu hadirin ya. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak. Seperti biasalah, lahir seperti biasanya, anak kecil biasa, ya, natural. Yaitu beliau disunat pada umur 6 hari, 7 hari. Pada saat Rasulullah SAW diakikahi, maka kemudian sambil disunat. Ya, jadi kebiasaan sebenarnya dari sunnahnya nyunat anak itu bukan sudah gede. Padahal yang masih bayi disunat lebih mudah ngurusnya. Umur 3 bulan, anak-anak yang laki-laki 3 bulan disunat. Ya, repot pada saat kencing pertama saja, nangis menjerit-jerit. Pada saat setelah itu tidak ini, cepat lagi sembuhnya. Ya, kalau udah gede kan repot kita ngurusnya, udah jalan lari sana lari sini. Bagusnya adalah masih kecil. Dan pada saat diakikahi oleh Abdul Muthalib, maka mengadakan pesta yang sangat besar. Dia menyembelih beberapa ekor unta dan makan besar-besaran di Mekah atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdul Muthalib pun menamainya dengan nama Muhammad. Kalau disusul kenapa beliau menamai Muhammad? Karena sudah tahu ya dari kabar-kabar orang-orang ahli kitab. Dan nama Muhammad jarang sekali ada. Jarang sekali dipakai oleh orang-orang siapa?
Orang-orang Arab. Karena orang Arab menamai anaknya itu dengan nama bapaknya, kakek neneknya sana. Menamai anak mereka dengan nama-nama yang sangar, kilab. Paham? Ada ini? Diror. Kilab apa artinya? Anjing. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti musuhnya. Diror. Orang yang memberikan mudorot. Iya, orang Arab itu menamai anaknya yang sangat-sangat. Tapi kalau menamai budaknya yang bagus-bagus. Itu kelakuan orang Arab. Jahiliyah kayak gitu. Ya, namanya anaknya yang sangat-sangat Hamzah, singa. Seperti itu hadirin. Jadi untuk menakut-nakuti musuhnya. Maka Abdul Muthalib tidak. Justru beliau menamai cucunya dengan nama yang terpuji. Tujuannya apa kata beliau? Aradtu ayyahmadahullahu fis sama. Aku menginginkan agar dia dipuji oleh Allah di langit. Lah Ustaz, kan dia Abdul Muthalib katanya nanti bukan syirik, tapi kan dia nyebut-nyebut Allah. Iya, syirik itu bukan artinya ingkar kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Kan dikatakan, berapa Tuhanmu hari ini? Kamu telah menyembah Tuhan berapa hari ini? Aku telah menyembah Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Kata Rasulullah, Tuhan yang mana yang kamu suka untuk disembah? Tuhan yang di langit. Ini Abdul Muthalib juga tahu. Aku menamai Muhammad sebagai Muhammad agar dia dipuji-puji oleh Allah di langit dan dipuji-puji oleh manusia di bumi. Ini menunjukkan jahiliyah aja tahu Allah itu di langit. Jadi akidah Allah di langit itu akidah manusia. Akidah fitrah dari zaman baheula sampai sekarang. Sebelum munculnya filsafat Aristoteles. Syekh Al-Allamah Syekh Al-Allamah ya Aflaton atau Aristoteles. Syekh Al-Imam Al-Allamah Aflaton atau Aristoteles. Bukan kata saya. Kata ahli kalam, mereka menamai Aristoteles atau Aflaton dengan Syekh Al-Imam Al-Allamah Waliullah As-Saleh Aflaton. Itu Pak, ada bukan buat-buat tadi, memang ada. Ya, Ar-Razi menamai yang menyebut Aristoteles atau Aflaton dengan Syekh Al-Imam Al-Allamah Aristoteles. Atau Aristo, bukan orang Arab namanya Aristo. Kalau Platon namanya Aflaton. Baik. Kemudian hadirin, geger ini orang Yahudi geger. Nyari siapa di mana ini anak kecilnya ini? Kebetulan ada Yahudi di Mekah satu orang yang dia tahu sejarah dari Muhammad SAW secara detail dan dia manusia yang menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Dia menyaksikan nujumu Muhammad, bintang Muhammad yang begitu dekat dan bersinar terang. Akhirnya dia pun berteriak dari Jabal Qubais yang sekarang jadi istana itu loh. Kita kan keluar habis sa'i, sebelah kanan Babu Salam yang tempat jatuhnya apa? Keren. Ya, itu namanya Jabal Qubais. Ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hal wulida fikum lailatul maulud? Apakah di antara kalian pada malam ini lahirlah seorang anak kecil, anak bayi? Faqala al-qaum wallahi ma na'lamu. Kami enggak tahu Yahud. Kami enggak tahu Bapak Yahudi. Kata faqala, maka orang Yahudi berkata Allahu Akbar. Demi Allah, Allah Maha besar. Dia orang mukmin pada saat itu, Yahudi masih mukmin. Karena dia belum datang dakwah Nabi. Amma idza akhtatu fala ba'sa. Ya kalau kalian salah enggak apa-apa sih. Tapi kalau benar, wassalam nih saya katanya kan. Amma idza akhtatu fala ba'sa. Kalau memang kalian benar-benar tidak ada yang lahir, satu orang anak laki-laki pun pada malam ini di antara kalian, enggak apa-apa sih. Cuma kata ya, unzuru wahfadhu ma aqulu lakum. Tetapi ingat, hafal apa yang akan aku katakan kepada kalian. Wulida hadhil lailati nabiyul ummatil akhirati.
sungguh telah lahir pada malam ini nabi umat ya yang terakhir. Baina katifahi alamatun fiha sya'aratun mutawatirat ka'annahu na'urfur furs. Di antara dua walikatnya di sini kan ada disebutkan dalam Syamil Muhammadiyah, ada tanda kenabian, daging jadi kemerahan, ada rambut halusnya. Kemudian tidak akan minum air susu dia selama 2 hari 2 malam kata Yahudi tadi. Kenapa? Karena Ifrit memasukkan jarinya ke mulut Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi tidak bisa minum air susu. Nangis terus nih Nabi kecil, Muhammad kecil. Akhirnya orang Yahudi pun orang Quraisy pun pada nyebar di cerita nih. Siapa di antara kalian yang lahir anaknya? Enggak ada. Cucu Abdul Muthalib lahir tadi malam, yang ada bintang gedenya itu adalah cucu Abdul Muthalib. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Akhirnya akhirnya dikabarkan kepada si Yahudi tadi, ada anak laki-laki lahir malam tadi, cucu Abdul Muthalib. Maka kata Yahudi, kalau begitu tolong bawakan saya ke sana. Akhirnya dibawakanlah Yahudi ke rumahnya Aminah. Dan dia melihat bayi kecil dia sudah keringetan nih, sudah gak enak badan nih. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dikeluarkanlah Rasulullah SAW kecil, bayi, fakasyafuhu lahu an dhahrihi. Akhirnya orang-orang Quraisy dan Yahudi tadi menengok punggungnya, benar saja ada daging jadi dan ada rambut halusnya. Fara'atil kasyamah, maka dia pun melihat tanda itu. Fawaqal Yahudiyu maghsyiyan alaihi. Akhirnya Yahudi pun langsung pingsan. Melihat tanda tadi dia langsung pingsan. Akhirnya orang Quraisy bingung, orang Quraisy tanpa ilmu, enggak punya ilmu orang Quraisy. Yang berilmu itu Yahudi dan Nasrani. Malah wa bailak. Kenapa engkau celakalah engkau? Qala dhahabat wallahi nubuwwah min bani Israil. Demi Allah aku pingsan itu karena sudah jelas di depan mataku kenabian telah hilang, telah dicabut oleh Allah dari Bani Israil. Mereka itu kan pergi dari Palestina ke Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, terus Bani apa lagi? Mustalik. Ya, tujuannya apa? Untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. 3 kelompok Yahudi yang ada di Madinah itu orangnya, kalau kita katakan orang-orang Yahudi yang paling soleh. Orang-orang Yahudi yang paling soleh. Akhirnya ternyata Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka, justru Nabi terakhir dari kalangan Arab. Pingsanlah dia. Itulah kelahiran Rasulullah SAW. Tanggal berapa hadirin? Tanggalnya khilaf. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada tanggal 17, ada tanggal 7 Rabiul Awal, hari Senin. Ya, hari tanggalnya khilaf. Tapi kalau meninggalnya Nabi sepakat semua itu tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Hari Senin meninggal dunia pada sekitar waktu 2 itu jam 9-an. Kemudian hari Kamis dikuburkan. Itulah kronologis lahirnya Rasulullah SAW dengan segala keajaiban yang ada pada malam itu yang mengiringi lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa mengetahui derajat dan kedudukan Rasulullah SAW betapa besarnya. Sehingga kita akan menambah kedudukan besar dalam hati kita akan Rasulullah SAW. Jadi kita tidak menyepelekan hadirin. Enggak berani kita menyepelekan. Enggak berani kita menjadikan Nabi sebagai bahan candaan, olok-olokan. Karena kita mengetahui kadar nilai Rasulullah SAW. Nanti ke depan masa susuan Rasulullah SAW yang penuh dengan hikmah, penuh dengan keajaiban. Tapi sampai di sini hadirin rahimakumullah. Saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.